Selamat siang, Bapak, Ibu Guru, juga teman-teman semuanya. Saya Ayun Zanuar Sofi dari SMK Negeri 1 Kudus hadir untuk memenuhi tugas pendidikan Pancasila, yaitu tugas reply video. Video yang saya tanggapi adalah video resmi dari Komnas HAM, yaitu Ketua Komnas HAM ungkap penanganan korban demo, meninggal, luka-luka, hingga penangkapan, yang membahas mengenai 10 korban jiwa dari tragedi Agustus 2025. Kasus ini sangat krusial karena memengaruhi keseimbangan antara hak dan kewajiban di negara kita. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman media atas kehadirannya untuk mendengarkan dan nantinya menyampaikan kepada publik sikap 4 lembaga HAM yang sore hari ini berkumpul di Komnas HAM menyikapi perkembangan situasi yang terjadi di Indonesia. Tentu Komnas HAM menyampaikan keprihatinan yang mendalam karena aksi demonstrasi yang meluas di berbagai wilayah ini sudah menimbulkan banyak korban. Sejauh ini tercatat setidaknya 10 orang korban meninggal dunia, di mana beberapa di antaranya diduga kuat karena mengalami kekerasan dan penyiksaan oleh aparat. Ini masih kami selidiki, dan penyebab-penyebab yang lainnya. Kemudian yang mengalami penangkapan sewenang-wenang juga cukup banyak angkanya, sedang dikonsolidasikan di Komnas HAM. Yang mengalami luka-luka juga cukup besar datanya di berbagai wilayah di seluruh Indonesia. Perusakan fasilitas publik, penjarahan, persekusi, dan juga yang terakhir kami menyesalkan kepolisian juga melakukan penangkapan terhadap aktivis hak asasi manusia, Direktur Lokataru tadi malam. Perkembangan ini tentu saja mengkhawatirkan dalam konteks yang nantinya dapat menimbulkan pelanggaran hak asasi manusia. Nah, Komnas HAM sudah melakukan pemantauan lapangan di sejumlah titik, antara lain di Jakarta, di Bandung, kemudian di Jogja dan di Solo. Selain itu kami juga melakukan pemantauan situasi melalui media sosial dan juga media, mengidentifikasi sekitar 28 daerah yang ada aksi di mana kami melakukan pemantauan situasi korban yang sakit, yang meninggal, yang ditangkap dan lain-lain. Selain itu Komnas HAM juga sejak tanggal 29 membuka posko pengaduan bagi masyarakat yang mengalami korban ketika mereka melakukan aksi. Sejauh ini kami menerima 28 aduan yang masuk ke Komnas HAM. Mayoritas adalah mereka yang ditangkap ya secara sewenang-wenang oleh aparat. Sedang kami Pertama, kita harus melihat aspek pelanggaran HAM atau hak asasi manusia. Laporan dari Ketua Komnas HAM mengindikasikan bahwa adanya korban jiwa dan dugaan penyiksaan. Hal ini adalah pelanggaran HAM berat yang dilakukan oleh oknum aparat. Adalah pelanggaran mendasar yang dijamin oleh konstitusi, yaitu hak untuk hidup. Sesuai pasal 28A UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945, bahwa negara yang diwakili oleh aparat memiliki kewajiban mutlak untuk melindungi warga, bukan malah menghilangkan nyawa. Pelanggaran ini merusak prinsip negara hukum. Namun, kasus ini tidak terlepas dari pengingkaran kewajiban di pihak massa. Walaupun warga negara memiliki hak untuk berpendapat pada pasal 28, namun harus dibatasi oleh kewajiban menjaga ketertiban umum. Tindakan anarkis yang dilakukan seperti serangan atau merusak fasilitas umum adalah pelanggaran terhadap pasal 27, yaitu menjunjung hukum, dan terutama pada pasal 28J yang menegaskan bahwa kita harus menghormati HAM dan kebebasan orang lain. Aksi demonstrasi yang harusnya damai justru disusupi dengan anarkisme, penjarahan, juga perusakan fasilitas. Tindakan ini secara serius memicu disintegrasi sosial karena menimbulkan konflik dan kepercayaan masyarakat sipil. Aksi demonstrasi yang harusnya damai justru disusupi dengan anarkisme, penjarahan, juga perusakan fasilitas. Tindakan ini secara serius memicu disintegrasi sosial karena menimbulkan konflik dan kepercayaan masyarakat sipil. Sebagai penutup, kasus ini mengajarkan bahwa tindakan anarkisme dan penjarahan tidak dapat ditutupi dengan nama apapun. Justru membenarkan adanya respon berlebihan dari aparat. Sebagai warga negara, kita harus taat hukum, namun juga dengan kritis.
Dan negara harus menjamin akuntabilitas aparat. Sekian video reply dari saya. Terima kasih dan sampai jumpa lagi.